Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membacakan cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau bisa disebut juga langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat yang bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda lengkap dengan pelana dan tali kekalnya. Hewan tersebut bernama buruk dan kecepatannya sejauh kedua mata memandang. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Malaikat Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra Mi'raj. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi berjalan memasuki masjid. Lalu beliau salat 2 rakaat. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad tiba di depan pintu langit pertama. Malaikat Jibril berkata, "Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya." "Siapa engkau?" "Aku Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kemari?" "Iya, Muhammad telah diutus." Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Malaikat Jibril memasuki langit pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Nabi Muhammad bertanya, "Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Beliau adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya." Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam pada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada pada sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Malaikat Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Malaikat mengingatkan beliau untuk menyapa keduanya. Kemudian, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana, mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya, yaitu Nabi Yusuf. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris.
Selanjutnya, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana, Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam Nabi Muhammad dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Kemudian, Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada saat menghadap Allah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat. Lalu, setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan pulang ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanan, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah, untuk meminta keringanan tentang perintah sholat 50 waktu. Dan Nabi Muhammad kembali menghadap Allah. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.